Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Lebih baik aku pergi. Yunda, kita tidak perlu mengejarnya. Aku khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwia Segaf. Terima kasih banyak sudah setia menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan juga ketinggalan untuk menonton sinetron Kembalinya Raden Kian Santang setiap hari hanya di MNC TV. Aman. Kita harus menjamin mereka merasa aman di sana Pajajaran. Ya, aku telah berjanji kepada mereka untuk menjaga keselamatan mereka. Oleh karena itu, aku membutuhkan bantuan Raka dan Yunda untuk berjaga di beberapa wisma pejabat Galuh. Baiklah, Rai. Kami siap melakukannya, Rai. Raden, aku juga ingin turut membantu. Baiklah, kalau begitu kau dampingi Raka Walang Sungsang di wisma bagian timur. Baiklah, Raden, aku mengerti. Aku dan Yunda Rara Santang akan berjaga di wisma pejabat Galuh di sisi barat. Kita lakukan semua ini secara diam-diam. Karena aku tidak ingin ada keributan dan perselisihan yang lebih luas nantinya. Baiklah, Rai. Kenapa kau ingin membunuh pejabat-pejabat Pakuan? Apa aku tidak salah dengar? Kau tidak salah. Aku memang ingin menghabisi orang-orang Pakuan itu malam ini. Kau kan orang Pakuan. Kenapa kau ingin membunuh mereka? Saat ini, orang-orang Galuh merasa terancam. Orang-orang Galuh ingin pergi meninggalkan istana. Tapi Kian Santang berhasil meyakinkan mereka dan ingin melindungi mereka. Aku mengerti. Aku mengerti. Kau ingin membuat kesan orang-orang Galuh yang melakukan pembalasan. Ya kan? Bukan hanya itu. Aku mau membuat kesan kalau Raden Kian Santanglah yang menjadi otak pembunuhan orang-orang Pakuan. Kau ini memang cerdas, Tajur Agung. Cerdas sekali. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan sekarang. Ayo. Hah. Sholat yang kulakukan tadi bersama Rai Rara Santang adalah sholat layl. Sholat yang termasuk golongan dalam sholat sunnah. Raden, jadi maksudmu ada sholat yang wajib. Begitu, Raden? Benar. Sholat wajib ada 5. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Subuh, zuhur, asar, Maghrib dan isya. maghrib, dan isya. Sholat itu adalah ibadah yang harus kita lakukan meskipun apapun keadaannya dan tidak boleh ditinggalkan. Sholat adalah salah satu ibadah yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Maka dari itu, siapapun yang melaksanakan sholat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agamanya sendiri. Syariat sholat sesungguhnya diturunkan di tahun-tahun duka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan menjadi penghibur bagi kesedihan beliau. Karena itu, tidak heran jika seseorang melaksanakan sholat, itu akan menghilangkan kesedihan bagi orang-orang yang telah menjalankan ibadahnya. Baik, Raden. Aku mengerti.
Tadi aku terkejut melihat kau bersama dengan Prahasini. Namun, ada yang membuatku lebih terkejut lagi. Saat aku mendengar, Prahasini mengatakan dia datang ke musola karena dia tertarik mendengarkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Aku pun sedikit terkejut. Tapi aku sangat bergembira, Yunda. Semoga dia mendapatkan hidayah. Amin, Amin, ya Rabbal amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Nyai, kita harus alihkan perhatian mereka. Kita harus berbagi tugas. Nyai, alihkan perhatian mereka. Aku akan menjalankan rencana yang sudah kita susun. Baiklah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Rai, siapa itu? Seperti penyusup. Mari, Yunda. Bagus sekali. Semua sesuai dengan rencana. Nyi Rompang telah mengalihkan perhatian mereka. Aku akan melanjutkan rencanaku. Siapa kau sebenarnya? Kau sebenarnya? Dan kenapa kau menyerang kami? Padahal orang-orang Galuh itu sudah mencoba keluar dari istana, tapi berusaha dicegah oleh Raden Kian Santan dan Gusti Ratu Subanglarang. Kenapa kepergian mereka malah dicegah? Seharusnya mereka dibiarkan saja pergi, agar pajajaran ini bersih dari orang-orang Galuh. Benar, Ki. Aku sependapat. Menurutku, pajajaran memang seharusnya hanya untuk orang-orang Pakuan, bukan untuk orang-orang Galuh. Hai, siapa kau? Jawab, atau kami akan bertindak keras padamu. Kelihatannya dia menantang kita. Ayo, kita habisi dia. Gusti Senopati, maafkan kami yang telah lancang kepada Gusti Senopati. Terimalah helm kami. Aku tidak boleh terlalu lama melayani dua anak Siliwangi ini. Cukup sekarang. Aku rasa Tajur Agung pasti sudah selesai melakukan tugasnya. Lebih baik aku pergi. Yunda, kita tidak perlu mengejarnya. Aku khawatir dia bermaksud untuk memancing kita keluar dari wisma ini. Astagfirullahaladzim.
Baiklah kalau begitu. Sebaiknya sekarang kita segera kembali. Baik, Yunda. Mayat. Mohon ampun Gusti Senopati. Di sana ada 2 mayat. Mayat. Ki Marwan. Pejabat Pakuan. Mereka telah tewas. Berdebah. Benar-benar berdebah yang telah membunuh mereka. Aku berjanji kepada kalian. Akan kuhabisi orang yang telah membunuh Ki Marwan dan pejabat Pakuan dengan tanganku sendiri. Prajurit, bawa jasad Ki Marwan dan pejabat Pakuan ini ke istana. Sandika Gusti Senopati. Hamba melapor Gusti Senopati. Ada apa? Beberapa mayat ditemukan di samping istana, Gusti. Ayo kita kembali ke istana. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paman, apakah kalian berdua melihat penyusup ataupun sesuatu yang mencurigakan ketika kalian berjaga? Tidak, Raden. Sama sekali kami tidak melihat apapun yang mencurigakan. Benar, Raden. Kami tidak menemukan apapun yang mencurigakan di istana ini. Tiba-tiba saja mayat ini sudah tergeletak. Gusti, di sini. Senopati Tajurago. Mereka semua orang-orang Pakuan. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Rai, penyusup itu datang lagi dan membunuh beberapa pejabat istana Pajajaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rai, ternyata benar dugaan kau. Penyusup tadi menyerang kita karena dia berusaha untuk mengalihkan perhatian kita, Rai. Siapapun pelakunya, dia harus diberi hukuman yang sangat berat. Ampun Raden. Maaf, hamba telah lalai untuk menjaga keamanan istana. Sehingga pembunuh keji itu masih berkeliaran di dalam istana dan melakukan aksinya. Apakah mungkin bahwa ia adalah pelakunya?
Aku harus mewaspadai. Dan siapapun pembunuh itu, pastilah sangat sakti. Sebab mampu melakukan pembunuhan keji di tengah penjagaan istana yang sangat ketat. Ampun Raden. Hamba siap menerima hukuman. Aku tidak berhak untuk menjatuhkan hukuman. Kita beritahu saja Rai Prabu Surawisesa. Biarkan ia yang menentukan apa hukuman yang pantas bagi dirimu. Paman, uruslah jenazah ini dengan baik. Beritahukan keluarganya. Dan lakukan pemusara secepatnya. Perketatlah penjagaan. Jika perlu, tambahlah prajurit untuk berjaga. Sendika Raden. Ya Allah. Siapa saja yang telah terbunuh? 5 orang Gusti Prabu. Semuanya warga Pakuan. Ampun Gusti Prabu. Ini semua kesalahan hamba. Hamba siap menerima hukuman. Gusti Prabu, menurut hamba, menghukum Senopati Tarjo Agung karena kelainan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena desas-desus yang berkembang saat ini adalah tentang balas dendam. Balas dendam? Apa maksudmu? Di kalangan punggawa sekarang, mulai marak desas-desus. Pembunuhan tadi malam adalah pembalasan orang Galuh terhadap orang Pakuan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang menyebarkan tentang desas-desus itu? Aku minta masalah ini jangan dibawa ke arah perpecahan, apalagi mengadu domba. Ya, sebelum ada bukti-bukti yang jelas, kita tidak boleh menyebut Galuh ataupun Pakuan sebagai pelakunya. Maaf Raden, sangat susah untuk tidak berburuk sangka. Sebab faktanya, 5 yang korban semuanya berdarah Pakuan. Apalagi yang meragukan, jelas sekali ini perbuatan orang Galuh. Paman, aku mohon jangan asal menuduh seperti ini. Apakah Paman memiliki bukti-bukti yang jelas? Jika hanya melihat dari korban saja. Kemarin-kemarin pun banyak sekali korban yang berasal dari orang Galuh. Dimas, kami orang Pakuan. Tidak akan pernah membunuh orang-orang Galuh. Kalaupun sebelumnya adalah orang Galuh, itu karena kebetulan. Lalu apa bedanya, Paman? Jika semalam banyak orang Pakuan yang menjadi korban, bisa jadi. Berarti itu semua hanya kebetulan saja, bukan? Lalu mengapa Paman menuduh orang Galuh? Cukup! Aku minta kalian untuk berhenti berdebat. Aku akan membicarakan masalah ini dengan Dewan Istana untuk keputusan lebih lanjut. Namun yang pertama, aku minta agar korban segera diurus. Datangi keluarga mereka. Sampaikan duka. Dan katakan kepada mereka bahwa aku akan menuntaskan masalah ini segera. Demi Dewata yang agung. Aku tidak akan membiarkan siapapun memecah belah Pajajaran.